Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama kami tim Dua Alam Cokodokan Bunder. Insya Allah pada malam hari ini kami akan coba untuk menelusuri misteri-misteri gaib yang berada di kawasan Tambak sana. Itu informasi dari masyarakat yang sudah memberitahukan kepada tim kami, yaitu untuk mengungkap semua kejadian-kejadian yang ada di sana. Kejadian apa-apa sih? Nah, itu udah berapa tahun pernah kejadian di situ, apa tanggul sungainya itu pernah babal, pernah bengkak, ada orang Jawa yang pernah bengkak. Nah, terus pas tahun berapa, nah terus pas ditutup lagi, itu pernah kejadian lagi, babal lagi. Nah, terus waktu tahun itu ada juga itu orang yang tersambar petir, ya, tersambar geledek. Nah, terus pernah penampakan semacam lembu waktu 2 tahun yang silam, itu pernah muncul seekor lembu apa berjalan dari Tambak menuju ke Gorong-Gorong, pintu air. Nah, terus juga pernah kejadian juga yang tahun kemarin itu menelan korban juga, itu ada yang meninggal itu, yang dua anak ya, anak-anak. Itu waktu itu kejadiannya menurut informasi waktu kejadian itu ternyata anak kecil itu melihat ada seseorang di tengah-tengah sungai air itu. Ya, dia mengajak anak kecil itu, ternyata itu makhluk gaib. Nah, malam hari ini insya Allah kami akan coba untuk menelusurinya, apakah itu benar ada semua makhluk-makhluk gaib yang jalan di sana. Nanti masyarakat supaya tahu tentang keberadaan makhluk yang ada di sana. Mudah-mudahan malam hari ini dipermudahkan acaranya oleh Allah. Alhamdulillah ini cuacanya terang. Nanti saksikan, saya akan coba untuk memanggil makhluk gaib yang ada di sana di Sungai Tambak Kali Kidul ya, orang Jawa. Karena dalam posisinya karena kondisi dan situasi dan kondisi lagi musim corona, jadi acaranya tidak di sana. Ini berdekatan juga dari sungai. Ini menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan terima kasih juga yang sudah mendukung channel kami. Mudah-mudahan untuk kedepannya lebih baik dan bermanfaat untuk masyarakat semuanya. Dan dukung terus channel kami supaya berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pemirsa, ini sudah saya berhasil, sudah kami masukkan makhluk gaib yang penunggu di sana di kawasan Kali Tambak. Nanti saya coba untuk berinteraksi ataupun bertanya-tanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
punten yang kenang. Rupanya makhluk ini kayaknya ketakutan terhadap kami atau berhadapan dengan kami. Nanti saya akan coba untuk menenangkannya. Assalamualaikum. Alam. Maaf kiranya apabila kami mengganggu ketenangan kamu. Coba agak dikit ke sini. Ada apa? Udah dikit ya. Yang tenang. Ada apa-apain? Yang tenang. Maaf sebelumnya apabila kami mengganggu ketenangan kamu. Tidak, kalau mengganggu tidak. Saya malam hari ini sengaja memanggil kamu untuk dihadirkan ke sini. Jadi yang pertama kita itu untuk berkenalan dengan kamu. Apakah kamu itu berasal dari Sungai Tampak atau Kali Tampak sana? Ya, saya berasal dari situ. Saya Iya. penghuni di sebuah jembatan kecil yang ada di sebelah selatan itu. Jembatan kecil yang berada di selatan, maksudnya jembatan yang mana itu? Itu ada sorotan itu Sungai kecil. yang kemarin itu ada Meninggal. Pak, itu di pintu kecil itu iya yang sebelah timur dari jembatan Tampak. iya bukan sekolah renang. Karena gubuk kecil tuh. Lihat. Yang tenang. Begini kami sengaja memanggil kamu untuk dihadirkan ke sini, yaitu yang pertama sekalian kita untuk perkenalan biar semua masyarakat tahu atas semua keberadaan kamu yang ada di sana. Itu ada apa sebenarnya? Sebenarnya kami memanggil kamu itu sengaja untuk dihadirkan ke sini karena kami juga masyarakat Kedokan Bunder, yaitu mewakili dari semua masyarakat Kedokan Bunder dan Kedokan Agung, yaitu ingin mengetahui keberadaan dan situasi makhluk gaib yang ada di sana. Di sana ya banyak. Iya. Kalau di sana banyak, namanya juga di sana itu semacamnya istana. Ya begini, apa dasarnya kami memanggil kamu, yaitu saya ingin mengorak ataupun ingin mengetahui ataupun ingin menguak atas keberadaan makhluk gaib yang ada di sana. Karena setelah saya amati di situ juga pernah kejanggalan di luar nalar. Itu udah berapa tahun, itu tahun berapa itu pernah kejadian itu babale tanggul tanpa sebab. Apakah itu ada unsur kaitan dari bangsa-bangsa kamu? Karena desa-desanya itu pernah ada seekor kayak semacam uda. Kalau yang seekor ular atau ular itu dan dari sebangsa saya pengasuhnya, beliau yang dijuluki ibu besar itu atau Magede. Itu ibu Ratu ini Gendrawati. Ya itu ya
yaitu dan dia yang mengasuh semua yang ada di sana, termasuk yang pernah kecelakaan dan anak-anak yang kecil-kecil itu. Nah, begini, apakah ada kaitan unsur-unsur dari pengaruh bangsa Goib yang ada di sana? Ada semua yang pernah menelan korban di sana itu pernah tenggelam? Unsur bagaimana? Apa maksudnya dengan unsur-unsurnya itu? Nah, yang dimaksud unsur-unsur itu apakah ada kaitan dari bangsa-bangsa kamu sehingga bisa memakan korban atau menelan korban? Ya, ada. Yang kejadian kemarin itu ulah dari seekor dibilang apa tidak ya? Ya, kalau misalkan itu kamu merasa takut, udah nggak apa-apa, jangan disampaikan juga. Karena di sana yang sedikit jahil ada buaya yang pernah melongsorkan tanah itu. Itu dia yang jahil. Ya. Iya. Terus itu tahun kemarin kalau nggak salah atau sampai sekarang itu sering bengkak Iya, terus. karena mereka menginginkan sesuatu. Sebenarnya boleh-boleh saja seandainya diperbaiki, akan tetapi menginginkan Iya kan sesuatu. kemarin juga katanya itu sudah diberi sesaji di informasinya, tapi saya nggak tahu sih. Maka dari itu Sesajinya mungkin salah karena dia menyukai atas darah ayam itu yang hitam itu. Cuman jadi menginginkan suatu darah ayam hitam di ya, sana. dia sukanya dia itu ayam yang hitam darahnya itu. Dan sesaji berwujud dengan nasi yang bergunung ataupun tumpeng itu beserta bekakaknya ayam dari yang hitam itu dan darahnya juga disediakan. Oh, jadi keinginannya seperti itu. Ingin Iya. makannya itu. Iya, tetapi di sana bukan hanya dia saja, karena yang Maha Gede itu sebagai pemimpin ataupun pengasuh yang tertua di sana. Kalau Ibu Ratu itu saya yakin dia itu sangatlah baik karena Ya memang dia baik dan membimbing arwah-arwah dari sebangsanya, juga atas disuruhnya tidak untuk mengganggu siapapun. jadi tidak suka itu. Pemirsa, tadi makhluk yang sudah kami masukin, dia sudah memberitahu, tapi rupanya dia ada yang menyambar lagi sehingga dia lari. Terus ini ada lagi yang masuk, ini entah apa, seekor apa buaya atau bagaimana, katanya di situ ada seekor buaya yang sering menghantam dari tanggul itu sehingga tanggul itu longsor ataupun bengkak ya, cara wong kedokan ya. Jadi kita bisa mengambil hikmahnya nanti. Ini juga ini seekor buaya kalau nggak salah, nanti saya akan coba untuk bertanya-tanya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Maaf, siapa yang berhadapan dengan kami? Sendiko Dawu. Ajengan kanjenengan. Oke, Bumangga.
pinten kang teng hadapan kula niki? Wonten apa ingkang bakta rencang kula ang saged mumpuni Kula sengaja kani lan saged ambuka apa kang den mari bawake kula kiampun makaten kula atas nami perwakilan saking masyarakat Kodokan Bunder kalian Kodokan Langkung engking tenggawu niki kula ngungkap peristiwa kang animpah maring kawasan Kali Tambak atau Sungai Tambak. Karanten itu wonten masyarakat yang sampun mengadu lawan diri kaula yaitu kengken ngungkap peristiwa-peristiwa ataupun kepengen ngawurni makhluk penghuni makhluk gaib kang wonten teng kawasan Kali Tambak. Dados wau wonten makhluk gaib kang setunggil sampun kula lebuaken teng awake mediasi. Nah, terus wau sampun wedharaken salah sawijine peristiwa kang limpah maring kawasan Kali Tambak. Dados saiki wonten malih sinten teng adepan kula niki? ya susun ganjung buaya lan sampun. Ini pemirsa, ini ternyata seekor buaya putih yang ada di kawasan Sungai Kali Tambak, tapi agak itu ke arah timur, agak dekat dengan sungai ataupun jembatan Kali Kapur. Nah, karena ini bahasanya bahasa Kromo, jadi nanti buat pemirsa banyak yang tidak mengerti dengan bahasa Kromo. Nanti saya akan coba untuk membukanya kembali supaya bisa menjadi perbincangan dengan bahasa Indonesia biar semua mengerti dengan bahasanya. Kalau bahasa Kromo memang kami orang Jawa, tapi kebanyakan zaman sekarang tidak mengerti bahasa Kromo. Ang den tujuh ang siwet nyumpuni ing bakta arisan rencang kaula. Mungkin krihin sederenge kula nyuwun agung pangapunten nyuwun jebar pangapura pokokipun salah ketemu kula karanten niki bebasan kang krama memang itu bahasa kang enggal bahasa kang bagus. Nah, karanten masyarakat yang Jawa itu kathah kang boten ngerti lawan bahasa Kromo. Terus mungkin kula nyuwun maring pesnane Gusti Allah mungkin ngrubah bahasa jenengan supaya jenengan iku bahasa Indonesia supados mungkin masyarakat ngerti Yen mekoten ngerti lawan bahasa kula badhe halinggihan krihin ya sumangga ini ternyata boten saged ingin merubah wujudnya supaya dia bisa linggih itu duduk supaya bisa duduk. Tapi buaya kan. Ini sudah berubah wujud sehingga dia bisa duduk karena tadi masih berbentuk seekor buaya putih jadi nggak bisa duduk. Sekarang sudah berubah sehingga dia bisa duduk. Nanti saya akan coba untuk merubah bahasanya atas bahasa Allah, mudah-mudahan ini bisa berubah menjadi bahasa Indonesia supaya masyarakat mengerti. Mungkin kula nyuwun maring tresnaning Gusti mugi angsal den ijabah pendongane kula badhe anyuwun maring Gusti Allah angge angrobah
wicara yang jenengan supaya dados wicara bahasa Indonesia supados masyarakat ngawuri utawi mengerti nih bahasa jenengan. Pripun? Sumangga kula lelenggi mawon. Nggih, sampean tinggi mawon mungkin kula badhe nyuwun dhateng Tresnani Gusti Allah mongke angsal panjenengan kula dipun ijabah dhateng Gusti Allah. Terima kasih. Ya. Mari kita untuk melanjutkan untuk berbincang-bincang kembali. Karena tadi yaitu makhluk yang pertama sudah membuka semua apa yang kejadian di sana. Iya, padahal saya menyimpan dengan rapi dan menduduki menempati di sana. Saya tidak ada satu hal seorang pun yang mengetahui jati diri saya. Jadi kamu itu berbentuk dari siluman buaya putih? Ya, Sudah lama bertempat di situ? sudah. Sudah lama. Apakah ada kaitan juga dengan Limbu Bendrawati? Ya, Masih kalau berkaitan memang masih ada. berkaitan dengan beliau. Berarti kamu itu bertempat tinggal di sana di lokasi itu? Sungai Iya, itu? saya Kita kan- bertempatan di sana. Kita kan ibu Limbu Bendrawati berada di kawasan tambak sana. Iya, Nah, begini, saya malam hari ini sengaja memanggil penghuni yang berada di sana untuk dihadirkan ke sini. padahal saya tidak mengizinkan makhluk Ya karena itu membukanya. Ya karena begini, kami juga masyarakat Kedukan Bundar tentunya kami juga mengetahui atas keberadaan saya. Iya, Ya, sudah tahu. saya mengetahuinya. Nah, terus sana juga saya sudah tahu apa situasinya, tapi ada hak pribadi saya. Tapi kalau untuk masyarakat semuanya belum tahu. Memang dalam pandangan secara lahiriah di sana memang biasa-biasa saja. Tapi secara pandangan batinnya di situ ada sebuah istana ataupun kerajaan mega di situ, istana yang paling mega. Iya, betul. Apa yang Andika bilang itu semuanya benar. Dan saya yang menempati di sebuah lorong itu. Sebenarnya menurut saya itu adalah tempat persinggahan bagi saya. Nah, terus saya juga ingin mengetahui atas semua kejadian-kejadian yang ada di sana, yaitu yang sering longsor, sering babal pintu tanggulnya. Iya, benar. Apa yang tadi katakan itu semuanya benar. Semuanya benar. Nah, kenapa kamu itu selalu mengelongsorkan Karena tanah itu? kemarin lewat mimpi seseorang menginginkan sesaji dengan yang tadi katakan itu. Maka tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oh, jadi pernah ada, Tidak peduli Iya, pernah sama melalui mimpi mimpi. itu. Pernah. Iya, Nah, terus tahun berapa itu saya masih ingat itu pas babalnya bengkanya tanggul itu sampai seperti lautan itu di Pesawan Kedokan Agung. Terus kemarin juga hampir Iya, bengkak memang. lagi, itu sering bengkak. yang dia katakan memang
Saya mengakui di hadapan kalian. Saya mengakui saya sedikit nakal dan jahil. Tapi gimana tuh saya memohon demi ketenangan masyarakat Padokan Bunder dan Padokan sekitarnya. Begini alasannya. Masyarakat, kalau bilang masyarakat, hal yang demikian itulah yang jadi persoalannya. Sehingga kami banyak yang jahil ataupun mencoba untuk mengganggu tanpa disengaja ataupun disengaja karena niat mensantuni saja. Iya, karena semuanya itu tidak tahu. Merasakan sedih dengan ulah-ulah itu. Ya, karena tidak tahu ada semua keberadaan kamu. Tidak tahu bagaimana. Karena sifat watak dan manusia itu, apalagi zaman sekarang itu, adat istiadat kebudayaan orang Jawa itu sudah dilalaikan. Nah, mulanya saya juga merasa prihatin. Kami sebagai orang Jawa semestinya kita harus menjaga adat istiadat orang Jawa itu sebagai peninggalan oleh leluhur kami. Dulu sangat berwibawa, seandainya di hari Maulud ataupun di hari besar itu sangat banyak barokah dan faedahnya, karena mereka ataupun yang sepuh ikut mendoakan, karena siapapun yang bersuci niatnya karena Tuhannya, insya Allah mereka juga ikut serta untuk mendoainya. Nah, begini, jikalau kami tetapi itu sekarang sudah begini, tidak peduli lagi. jikalau kamu itu tadi mengatakan bahwa di hari-hari besar ataupun hari acara Mauludan itu kata orang Jawa. Nah, memang itu di situ setiap tahun itu setiap bulan Maulud itu diadakan suatu ritual, suatu keyakinan atau kepercayaan dari masyarakat setempat. Yaitu di situ di sungai itu pernah dijadikan ritual untuk pemandian. Nah, hal tersebut itu apakah ada kaitan sejarah ataukah itu hanya sekedar keinginan dari orang tua Jepang? Kalau dalam bidang sejarah itu tidak ada. Tidak ada. Namun apakah itu suatu kepercayaan dari orang tua dulu? Begini, Ya. saya paparkan sedikit tentang ke situ. Coba. Karena siapapun yang menyakini, insya Allah barokah, begitu kan? Iya. Nah, dengan demikian, kalau dulu karena di sana itu istana dari yang sepuh, Ya, yang sepuh saya. dari bangsa gaib. Maka dari itu, disitulah percikan air beliau menaburkan suatu faedah ataupun kekuatan agar dimandikan itu menjadi suatu cahaya ataupun menjadi kemustajaban dalam dirinya bagi yang mandi di sana. Iya, Kalau dalam sejarah, setahu saya tidak ada bersangkutan dengan sejarah, namun dengan keyakinannya tersendiri, sehingga karena mereka yang ikut bersuci ataupun bermandi-mandi di sana itu mereka merasakan ketenangan ataupun doa-doanya banyak yang terijabah, sehingga berita-berita tersebut menyebar kemana-mana. Iya, Dan diyakini oleh mereka. Iya, dulu kan keyakinan dari orang tua dulu atau orang Jawa bahwa setiap bulan ataupun setiap bulan Maulud ataupun bulan Roah itu mengadakan suci, yaitu membersihkan diri. Nah, terus itu mencari sungai yang mengalir, kata suatu keyakinannya itu untuk membersihkan supaya kekotoran yang ada di dalam dirinya itu terbawa air. Itu keyakinan orang dulu. Iya, dengan demikian Ya, itu. terus. Namun sebenarnya memang
Kalau masalah kesucian-kesucian bukan pada sungai ataupun atas mandi yang di sana itu hilang dosa-dosanya bukan. Iya, Namun ya hanya itu kan sekedar bukan syariat pelebur. ataupun syarat-syarat. bukan pelebur bahwa di situ dosa itu kan bukan. Nah, kalau kita meyakini suatu keyakinan, apa yang diyakini itu ya silakan saja. Karena keyakinan dari orang tua dulu, zaman dulu orang Jawa, kalau di bulan Mulut itu pasti sesuci. Terus di tanggal 29 sampai tanggal 1 itu sesuci. Terus tanggal 13, 14, 15 itu sesuci. Itu zaman dulu, peninggalan zaman dulu, orang tua dulu. Nah, tapi zaman sekarang karena perubahan zaman, perkembangan zaman, sehingga anak muda itu tidak melanjutkan semua apa yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Kenapa? Adat istiadat itu sudah hilang. Padahal itu budaya itu sebagai pondasi orang Jawa. Nah, karena apa? Nah, coba bayangkan zaman sekarang, sedangkan bahasa Kumali sekarang sudah tidak ada. Ya, maka dari itu sekarang sungai itu tidak berwibawa dan sudah tidak ada percikan-percikan ataupun Iya, ya apalagi Ya. sekarang itu karena karena perkembangan zaman, terus ada karena yang sepuh perubahan. sudah tidak peduli lagi itu atas ulah dasar di sini juga. Ya emang tuh jarang diadakan ritual lagi di situ, cuman diadakannya itu semacam ya karena suatu ulah perbuatan ulah manusia Saya sendiri. merasakan sedih, makanya kadang saya jahil dan saya tidak merasakan, tidak menerimakan atas ulah-ulah. Ya tapi ya memang itu saya juga merasakan. Cobalah. Untuk menggali adat istiadatnya seperti dulu lagi. Ya Barokah memang sungai itu itu sangat berwibawa dan agak sedikit sulit karena itu suatu perkembangan zaman. Terus zaman sekarang itu ya harap memaklumi ataupun memaafkan saya sebagai perwakilannya. Nanti mudah-mudahan atas diadakan acara ini masyarakat Pedokan Agung dan sekitarnya biar mengetahui atas semua keberadaan yang ada di sana. arwah yang masih berada di sana. Hanya doa kan tidak mesti di sana. Iya, Dan meskipun demikian, tetapi anak-anak di sana, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang membimbing? Itu yang sepuh. Saya juga termasuknya yang ada di sana. Iya, karena saya juga pernah mengalami suatu peristiwa keganjalan ataupun saya pernah dibawa masuk ke istana sana atau dulu itu tahun berapa pernah kejadian, sehingga saya sudah mengenal dan sudah tahu ada semua keberadaan di sana, bahwa di situ ada sebuah istana yang sangat megah dari bangsa-bangsa Arus. Nah, ternyata itu juga ada kaitannya dari yang memimpin di sana yang bernama Ibu Ratu itu. Di situ saya pernah menangkap itu dari banyak gerombolan, itu anak kecil, terus ada juga perempuan tuh arwah. Kalau nggak salah dia menanyakan pada kami, dia itu bukan orang Pedokan Bunder, tapi kalau nggak salah dia itu orang itu. Padahal mereka meyakini bahwa
atas kehidupan yang berselantrakan di dunia raya ini, atas meninggalnya Wadah dan Sukmanya. Mereka meyakini masih hidup. Akan tetapi, kenapa mereka tidak memperdulikan hal yang diyakininya itu? Ya walaupun itu meyakini, tapi posisinya itu kan sudah masuk ke alam sana. Kalau misalkan itu selalu memikirkan, nanti itu membahayakan atas dirinya sendiri. Kemarin juga dari pihak keluarga yang menjadi korbannya itu mengaku dan mengeluh sampai dia menangis atas semua kejadiannya. Nah, maka dari itu kami hanya sekedar mengorek, bukannya itu mengorek suatu arwah yang ada di sana ataupun kejadian yang pernah menimpa di sana. Cuman saya itu ingin mengetahui atas kebenaran yang ada di sana dari bangsa-bangsa kamu, supaya masyarakat itu mengetahui atas keberadaannya. Apapun yang kamu bicarakan malam hari ini, nanti mudah-mudahan masyarakat bisa mengambil hikmahnya dan bisa memetik hikmahnya. Ya, karena saya sehingga hadir di hadapan Andika ini, karena sifat saya mudah emosi, mudah lembutnya juga atas dasar makhluk yang tadi menceritakan, sehingga saya terus dengar hingga masuk di hadapan Andika. Kalau itu sih, kalau kan sungai kecil itu kan menuju ke arah selatan, itu yang namanya Blok Silimbu itu kan di situ ada dulunya tuh rumah apa ya? Kempol. Iya, Mas. ya di situ katanya kata orang tua dulu. Nah di situ di Silimbu itu ada semacam pusaka damar ataupun lampu, entah lampu apa di situ. Nah terus di situ ada semacam boneka atau boneka canaan di situ, terus dipangku dengan ada lampunya itu yang sangat abdur di situ. Nah terus katanya itu ada kaitannya juga dengan desa Kerokan Bunder. Nah karena di situ katanya itu ada suatu lingkaran dari lampu cahaya itu yang ada di situ. Karena itu. Nah apakah yang namanya Silimbu itu kaitan dengan nama Nyilembu, ataukah ada makna-makna yang lain yang namanya Silimbu itu? Kalau misalkan itu ada makna yang lain yang arti daripada Silimbu, coba utarakan dengan kami yang ada di sini biar semua tahu. Begini, yang mana dulu yang mesti dibahas? Yang namanya Silimbu itu, yang Silumbu, yaitu atas terkaitnya nama Lembu Gendrawati itu, karena di sana tempat itu tempat kediaman ataupun yang ditempati yang kadang-kadang tempat nongkrongnya itu. Yang kalau sebangsa manusia itu bahasa Jawanya itu midang. Ya, tongkrongannya itu. Sehingga nama itu, padahal nama itu sebenarnya dia mengucapkan satu kali, akan tetapi terdengar dan tenar sebagai nama di tempat itu. Blok Silumbu. Blok Silumbu. Jadi itu Silembu, padahal itu Silembu. Ya. Jadi ada kaitan juga dengan pernah Silembu itu. Suatu hari itu dia sedang bertidur-tiduran, akan tetapi ada yang mengetahui, padahal julukan itu mereka itu sambil berlari Silembu itu ya, akan tetapi denarnya Silumbu. Nah terus itu kemarin zaman sekarang itu anak muda itu pas nongkrong di sana di sungai, apa yang kejadian di situ
pas malam Jumat. Nah pas itu ada apa merasuk itu semacam seekor buaya. Nah terus malam itu anaknya itu langsung dibawa ke rumah saya untuk minta bantuan. Ya, Itu saya siapa tahu. itu siapa itu? Itulah saya, karena mereka berzina di sana. Oh gitu. Jadi itu ada rencana yang nggak baik itu. Saya lihatnya, karena saya sudah katakan, saya sifatnya mudah keras, tetapi mudah juga halus. Iya. Ya itu waktu kejadian itu sekitar jam 3 kalau nggak salah, langsung dibawa ke rumah saya. Nah pas saya mau doain ternyata makhluk seekor buaya itu langsung keluar. Dia itu merasa takut berhadapan dengan saya. Ya sayalah makhluknya. Ya, karena begini, melihat Andika ini, sebenarnya saya juga diberani-beranikan karena emosi atas makhluk itu. Tetapi saya juga melihat waktu Andika dibawa sang ratu ke sana. Iya saya pernah Nah, bawa ke sana. dengan begitu, niat saya anak tersebut akan saya, ya entah bagaimana kejadiannya. Iya, Tapi sekitar rencana buruk jam 3 saya itu kejadian. akan dilaksanakan saat itu karena mereka itu berzina di sana. Saya tidak suka. Dan yang ada di sini, siapapun saya mengetahui saya dan keberadaan saya di sini, jangan sekali-kali melakukan perzinahan di sana. Perzinahan bukan suatu bersetubuh saja, akan tetapi minuman keras ataupun jangan semacamnya yang tidak senonoh itu. Kalau mengetahui saya, akan saya membuat yang sangat tidak kalian inginkan saja. Ya, ya, tapi alhamdulillah sekarang kan sudah nggak rame lagi itu, udah nyaman. Mudah-mudahan di sini semua mendengar dan menuruti omongan saya. Cobalah kalian sebagai generasi penerus, Ya karena kan di sana kan, dirikanlah adat, ya di sana kan sopan santun. setiap tahun kan diadakan acara mulutan. Sekarang udah dikasih pegelaran wayang golek hiburan, dan kami juga di sini mengadakan acara mulutan juga sama-sama. Dan itu kayak sudah ada yang mengatur antara kaitan dengan kami sama yang ada di sana, yang ada di Tambang. Ya sudah, Ya terima kasih Nanti. pada semua. kalau masalah sesaji itu sebenarnya tidak setengah-setengah saya menginginkannya. Oh, tidak 100%. Bukan sepenuhnya, tetapi dengan longsornya sering terjadi itu memang ulah saya karena mungkin rasa kesal saya. Nah kalau saya memohon kepada kamu untuk menghentikan semua emosi kamu, jangan sampai lagi untuk mendobrak tanggul ini. Bagaimana? Ini demi kenyamanan masyarakat juga, karena ini sangat berbahaya juga kalau misalkan air sungai meluap terus kamu langsung menghantam tanggul, nanti jebolnya tanggul, air bisa menaik dari masyarakat atau ke desa. Itu kan bisa berbahaya juga. Iya, saya akan menuruti ucapan Andika. Namun, cobalah untuk dengarkan ocehan saya yang barusan saya ocehkan, ataupun paparkan, ataupun jelaskan. Santunlah sedikit,
menghargai istana yang ada di sana. Memang sebangsa kalian tidak melihatnya, tetapi cobalah untuk santun saja agar tidak. Itu zaman sekarang itu, anak-anak zaman sekarang itu sangat susah sekali untuk kita bimbing ataupun kasih arahan. Coba bayangkan, sedangkan bahasa Tamali ataupun Kumali sekarang itu sudah tidak ada, padahal hakikat dari bahasa Kumali itu sangatlah luar biasa. Karena itu apa, tata cara ataupun sopan santun, tapi zaman sekarang sudah tidak ada. Karena apa, kalau misalkan ada orang tua di bawah, terus orang tua di bawah, terus anak muda di atas, nah itu kan bahasa Kumali, berarti tidak boleh. Nah tapi sekarang kan sudah dilanggar, bahasa Kumali sudah hilang. Ya maka dari itulah, kalau misalkan itu ada kerumunan dari orang tua di jalan. Nah kalau zaman dulu kalau misalkan ada orang tua di jalan, terus itu bahasa sopan santun itu ada itu, punten, permisi. Itu kalau misalkan naik sepeda ya turun dulu, permisi, karena itu ada bahasa Kumali. Kalau nggak turun Kumali berarti tidak boleh. Nah tapi zaman sekarang, nah, itu bahasa Kumali sudah tidak ada. Jadi ya makanya tata kromo orang Jawa itu memang luar biasa, tapi sekarang itu sudah hilang. Jadi generasi penerusnya itu ya gimana, apalagi ini disambar dengan internet, disambar dengan ini dan itu kan begitu. Nah sedangkan zaman dulu, anak-anak zaman dulu itu kalau bermain itu satu didikan, ada rence, ada pokma, ada iya itu banyak, dadang bocor, terus apa maning kan, ingkrak-ingkrakan, terus bacakan. Itu dari ulahnya sendiri. Iya, anak-anak zaman dulu itu didikan, tapi zaman sekarang kan tidak ada. Jadi menurut Andika bagaimana? Apakah mesti dirubah seperti dulu lagi, atau dibiarkan saja seperti maksudnya terporak-poranda atas watak dan akal pikirannya manusia-manusia? Maksudnya yang dimaksud anak-anak zaman sekarang? Ya semestinya menurut Andika bagaimana? Nah kalau misalkan kita untuk membenahi, nah tidak mungkin. Karena apa? Terlalu banyak Ya, kan begitu. Memang benar, karena terlalu banyak. Nah apalagi kalau itu mengatur manusia tayangan TV, tayangan ini, tayangan itu kan. Ya yang saya tanyakan menurut Andika itu mesti bagaimana? Ya saya nggak bisa jawab kalau misalkan suatu menurut saya itu, ya menurut saya. Karena apa? Adat istiadat ataupun cagar budaya sebagai orang Jawa itu sebagai pondasi. Kalau misalkan runtuhnya cagar budaya orang Jawa itu akan luntur. Tapi kalau misalkan adat ataupun budaya kita sebagai orang Jawa kita didirikan, dilestarikan, insya Allah itu orang Jawa itu kuat. Ya berarti menurut Andika itu orang Jawa itu mesti dirubah. Orang Jawa, iya begini, orang Jawa itu aja sampai hilang Jawane. Nah berarti bahasa orang Jawa aja sampai hilang Jawane dalam artian bahasa aja hilang Jawane. Nah maksudnya itu jangan sampai hilang Jawane, adat istiadat orang Jawa jangan sampai hilang, karena itu peninggalan dari orang tua, orang leluhur, sesepuh kami. Ya itu juga bisa untuk menghindari pengaruh-pengaruh dari amukan sebangsa saya. Nah tapi kalau kita direnungi, nah kita dihayati. Karena apa? Perubahan zaman ilaban masa ke masa para wali, masa orang tua, terus masa bapak tua, masa kanak-kanak, masa kita, semuanya itu berbeda. Masa zamannya para wali itu masanya seperti itu, masanya zaman penjajahan ya seperti itu, zamannya bapak tua ya seperti itu, zaman saya waktu muda dulu itu banyak yang sanja-sanja itu. Nah zaman sekarang nggak ada orang sanja, ya boleh ya. Anak bilang sanja lata kereta buduk sanja nggak ada. Nah, itu suatu ilaban demi ilaban dari masa ke masa. Jadi apa ya, biarlah waktu yang berputar, yang berjalan.
Jadi apa ya, kita kalau misalkan kita menyadari, kita berani untuk secara menyikapi atas perubahan zaman atau perkembangan zaman, yang zaman itu tidak robah tapi manusianya yang robah. Ya sudah. Kalaupun perbincangannya sudah selesai dan pertanyaan-pertanyaannya Ya sudah selesai. Terima kasih atas semua penjelasan. kalau Jamal ataupun Kikolek Kencana semuanya sudah tidak ada ditempatkan di sana, tidak ada, semua kembali ke pemiliknya. Sudah, terima kasih atas semua yang kamu utarakan kepada kami. Nanti kami bisa mengambil hikmahnya. Nah, karena malam ini saya sengaja mengadakan acara seperti ini, yaitu untuk menguak semua yang makhluk yang ada di sana, terus dari permohonan Ya, masyarakat. mudah-mudahan perbincangan Kita bisa mengambil segi Andika positifnya saja. dan saya bisa menjadi pedoman ataupun pegangan oleh masyarakat. Amin. Dan tidak terjadi sesuatu hal yang pernah terjadi itu. Ya. Ya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Dua Alam Coklat Bener, alhamdulillah acara kami malam ini tuntas sudah, kita bisa mengambil segi positifnya saja. Ternyata di situ ada di Sungai Tambak sebelah timur, itu dekat dengan Kali Kapur, jembatan Kali Kapur. Ternyata di situ yang sering buka tanggulnya ada seekor buaya putih. Katanya dia merasa kesal atas semua ulah manusianya sendiri, jadi dia menunjukkan kesaktiannya ataupun kekuatannya sehingga dia menyambar tanggul itu, tanggul kali yang ada di sana. Nah, terus tadi saya bertanya juga di kawasan Tambak tentang adanya tradisi buludan di situ. Ternyata itu memang dari zaman dahulunya di situ sangat berfaedah sekali katanya di situ dulunya. Karena orang-orang tua zaman dahulu di situ juga kalau misalkan bulan Mulut ataupun bulan Roa itu bagi orang Jawa itu tirakat, terus sesuci ataupun bebersih, siraman di situ di sungai. Kata suatu keyakinannya di situ kalau bebersih itu air sungai yang mengalir sehingga kotorannya katanya keyakinan itu bisa hilang terbawa air. Nah, tapi zaman sekarang itu sudah hilang adat istiadat seperti itu, sehingga makhluk gaib yang ada di sana itu merasa kecewa atau bagaimana. Nah, terus tadi saya menanyakan tentang keberadaan yang bernama Silimbu. Nah, ternyata blok Silimbu itu ada kaitannya dengan bahasa Silembu. Katanya di Silimbu itu dulunya tempat midange si ular lembu. Nah, ternyata di situ pas lagi midang, terus ada orang yang mau ke sawah, memiliki sawah. Nah, ternyata ada melihat seekor lembu, jadi dia lari, bahasanya itu Silembu. Nah, jadi sampai sekarang dinamakan Silumbu. Tapi ya itu wallahu alam, tapi itu hasil dari pemberitahuan dari makhluk gaib tadi seekor buaya putih. Nah, terima kasih atas semuanya. Kita bisa mengambil hikmahnya dan yang kita ambil dengan segi positifnya saja. Yang negatif kita buang, kita ambil segi positifnya. Itu suatu pelajaran bagi kami juga, karena walau bagaimana kita saling menghormati dan saling menghargai, dan kita harus berpegang dengan adat istiadat kita sendiri ataupun adat orang Jawa. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.